Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu kana 'afuwan ghafura. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Haitsu qala al-Maula jalla wa ala fi muhkami kitabih. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Sidang jemaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama dan sifatnya yang mulia. Semoga Allah senantiasa mencurahkan keberkahannya dalam kehidupan kita. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curah kepada teladan hidup kita sepanjang masa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita bisa mengikuti petunjuknya dalam seluruh aspek kehidupan kita, agar kita memperoleh syafaatnya nanti di hari kemudian. Selanjutnya khatib berwasiat kepada kita semua agar kita senantiasa memperbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkannya, istiqamah di atas keimanan kita hingga akhir hayat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan garansi yang pasti bagi siapa saja yang istiqamah di atas keimanannya dan dia wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman sebagai ahli tauhid dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dua jaminan kepadanya. Allah jelaskan di dalam surat Al-An'am ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan baginya rasa aman dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya petunjuk. Ketika ayat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyampaikan ayat ini kepada para sahabat. Maka seketika itu pun para sahabat merasa keberatan dengan ayat ini. Sebagaimana dikisahkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Lamma nazalat hadhihi al-ayah, syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika ayat ini turun dan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat merasa keberatan. Qalu, maka kemudian mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyuna la yazlimu nafsah?" Ya Rasulullah, siapa di antara kita ini yang tidak pernah berbuat zalim kepada dirinya? Karena Allah menegaskan siapa yang beriman lalu dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman sedikit pun, maka dialah orang yang selamat di hari kemudian. Dan tidak ada di antara kita ini, kata para sahabat, yang tidak berbuat zalim. Minimal dia berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Karena zalim itu ada 3 tingkatannya. Yang pertama adalah adzlamuz zulmi, zalim yang paling besar, yaitu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zulmul insani ghairah, seseorang berbuat zalim kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, zulmul insani nafsah, seseorang berbuat zalim kepada dirinya sendiri, artinya dia berbuat dosa. Tidak ada di antara kita ini sebagai manusia yang tidak pernah berbuat dosa, ya Rasul. Berarti tidak akan adakah di antara kita ini yang akan selamat?
Kemudian Nabi SAW meluruskan kesalahpahaman yang ada dalam benak para sahabat. Maka Nabi SAW mengatakan, innahu laisa alladzi ta'nun. Ketahuilah bahwa kezaliman dalam hadis ini bukan sebagaimana yang ada dalam paradigma kalian, bukan sebagaimana kezaliman yang kalian fikirkan. Alam tasma'u maqala al-'abdu salih inna syirka la dzulmun 'azim. Tidakkah kalian mendengar apa yang diucapkan oleh seorang hamba yang saleh yang namanya diabadikan oleh Allah sebagai nama salah satu surat di dalam Al-Qur'an, Luqman Al-Hakim. Dia berkata kepada anaknya di saat dia mendidiknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai putraku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la dzulmun 'azim. Karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Innama huwa syirk. Maka kezaliman yang Allah maksud di dalam surat Al-An'am ayat 82 ini adalah kesyirikan. Artinya siapa yang beriman lalu dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tetap di atas keimanannya, dia tetap menjadi ahli tauhid dan tidak pernah berbuat syirik sedikit pun, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikannya dengan dua jaminan tadi. Yang pertama, ulaika lahumul amnu. Mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan. Keamanan di hari kemudian. Keamanan yang dimaksud dalam ayat ini adalah aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun. Yang kedua, jaminan Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk di dunia dan di akhirat. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua orang yang beriman ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia membawa dosa sebesar apapun, selama dia tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surganya. Dia pasti akan memperoleh rasa aman. Tentu ada 3 cara orang yang beriman masuk surga. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala klasifikasikan di dalam surat Fatir surat 35 ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrasna al-kitaba alladzi nastafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Al-Qur'an ini, kami turunkan Al-Qur'an ini kepada hamba-hamba pilihan kami, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman. Faminhum zalimun li nafsi. Namun di antara orang yang beriman, di antara ahli tauhid itu ada 3 tingkatan. Ada 3 tipologi, ada 3 klasifikasi. Yang pertama, ada di antara mereka zalimun li nafsi, yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik, namun dia gemar melakukan dosa besar. Dia suka meninggalkan kewajiban-kewajibannya kepada Allah dan dia suka mengerjakan apa-apa yang diharam dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kerjakan apa yang diharamkan oleh Allah. Dia orang yang beriman tapi ahli maksiat. Wa minhum muqtasid. Kemudian yang kedua, ada orang yang level keimanannya pertengahan. Siapa mereka? Orang-orang yang biasa mengerjakan kewajiban-kewajibannya dan dia suka terbiasa meninggalkan perkara-perkara yang haram. Namun demikian, dia tidak serius di dalam mengerjakan perkara-perkara yang sunnah dan dia tidak serius di dalam meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Tapi kewajiban-kewajiban dia kerjakan. Apa-apa yang dilarang dan diharamkan dia tinggalkan seluruhnya. Ini orang yang level keimanannya pertengahan. Wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Kemudian yang ketiga, yang level keimanannya paling tinggi adalah orang-orang yang berlomba-lomba di dalam melaksanakan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kriteria mereka? Mereka adalah orang-orang yang menjalankan kewajiban-kewajibannya, menjalankan juga perkara-perkara yang sunnah. Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia meninggalkan perkara-perkara yang haram, meninggalkan perkara-perkara yang makruh, dia meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, dia meninggalkan berlebih-lebihan dalam hal-hal yang mubah. Dia tinggalkan semuanya. Ini level keimanannya yang paling tinggi. Jannatu adni yadkhulunaha. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan mereka semua akan masuk surga. Allah tidak menyebutkan yang masuk surga adalah kelompok yang ketiga saja, yang level keimanannya paling tinggi.
Atau Allah tidak menyebutkan yang masuk surga adalah kelompok kedua dan ketiga saja, tapi ketiga-tiganya kata Allah Subhanahu wa taala semuanya masuk surga. Tapi tentu cara masuk surganya berbeda dan mereka akan mendapatkan tingkatan surga yang berbeda sesuai dengan amal solehnya. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, wa ammal ladzina sabaqu fa ulaika yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Adapun orang-orang yang berlomba-lomba di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, orang-orang yang level keimanannya paling tinggi, mereka akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Dia tidak akan dihisab, tidak akan diazab. Langsung masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wa amman ladzina taqasadu fa ulaika yuhasabuna hisaban yasira. Adapun yang level keimanannya pertengahan, yang muqtasid, mereka akan masuk surga tapi dihisab dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan hisab yang mudah, dengan hisab yang ringan. Tidak langsung. Setelah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan hisabnya, lalu dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Berada pada level ini saja ini sudah luar biasa dan ini sudah menjadi cita-cita setiap orang yang beriman. Wa ammal ladzina zalamu anfusahum fa ulaika alladzina yuhbasuna fi thulil mahsyar. Adapun orang-orang yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri, yang level keimanannya paling rendah, dia beriman, wafat dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia suka melakukan kemaksiatan, dia gemar berbuat dosa dalam kehidupannya, maka mereka akan merasakan sengsaranya kehidupan di padang mahsyar. Mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang berat. Keburukannya lebih banyak dibandingkan dengan kebaikannya. Maka Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam neraka. Diazab dia di dalam neraka sampai dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh dosanya. Baru kemudian Allah angkat dengan rahmat dan ampunannya, lalu dia dimasukkan ke dalam surga. Level keimanan paling tinggi masuk surga langsung. Yang level keimanannya pertengahan, dia dihisab dulu, setelah itu masuk surga. Adapun orang yang beriman tapi suka berbuat maksiat, suka meninggalkan kewajiban-kewajiban, suka mengerjakan yang haram-haram, maka dia akan diazab dulu di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang lama. Tidak langsung masuk surga, baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan ampunannya. Setelah dia bersih dari dosa dan kesalahannya, maka dia diangkat dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Dan tentu tingkatan surga sabiqum bil khairat berbeda dengan tingkatan surga muqtasid, berbeda pula dengan tingkatan surga zalimun li nafsi. Wa likullin darajatum mimma amilu, kata Allah di dalam surat Al-Ahqaf ayat 19. Masing-masing ahli surga akan mendapatkan tingkatan dan level surga yang berbeda sesuai dengan amal perbuatannya. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pertanyaannya, apakah kita mampu istiqamah dan konsisten di atas keimanan kita? Apakah kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena pada kenyataannya keadaan ketika kita menghadapi sakratul maut, ketika ajal datang kepada kita, tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak semudah yang kita angan-angankan. Nanti kalau datang ajal, tinggal ucapkan la ilaha illallah, masuk surga pasti. Tidak semudah itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berpesan di dalam Al-Qur'an, "Wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Ali Imran ayat 102. Janganlah engkau mati menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Kecuali dalam keadaan engkau sebagai seorang muslim. Dan ini tidak mudah. Imam Ahmad rahimahullahu taala, ketika beliau menghadapi ajalnya, beliau sampai pingsan. 3 kali beliau pingsan. Ketika beliau pingsan, ketika beliau siuman, lalu beliau mengucapkan la ba'd, pingsan lagi. Siuman lagi, beliau mengucapkan la ba'd, sampai 3 kali siuman. Pingsan lagi, siuman lagi. Sampai kemudian anaknya bertanya, "Wahai ayahku, tadi engkau mengucapkan la ba'd, la ba'd. Tidak masih, tidak masih. Apa artinya, wahai? Ketahuilah anakku, tadi ketika aku akan sedang menghadapi ajal, maka datanglah syaitan.
Datanglah iblis yang menggoda, yang mengatakan, wahai Ahmad, berbahagialah engkau akan menghadap ajalmu dan aku tidak akan pernah menggodamu lagi. Maka Imam Ahmad mengatakan, la ba'd, tidak, engkau masih akan menggoda manusia. Karena syaitan tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan manusia sampai nafas terakhirnya, sampai detik terakhir orang itu menghadap kematiannya. Maka dalam keadaan sakratul maut itu adalah keadaan yang sangat berat dan keadaan yang paling sulit yang dihadapi oleh manusia sepanjang hidupnya. Maka bagaimana agar kita meraih kehidupan yang baik, agar kita meraih husnul khatimah? Ketika mentafsirkan surat Ali Imran ayat 102 tadi, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau mengatakan, istaqimu 'alal Islam litamutu 'alaihi. Konsistenlah di atas Islam. Istiqomalah di dalam mengamalkan ajaran-ajaran Islam agar engkau mati di atas keislaman itu. Sebab sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ahli tafsir Al-Qur'an, beliau mengatakan, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi wa yamutul mar'u 'ala ma 'asha 'alaihi. Siapa yang terbiasa melakukan sebuah perbuatan di dalam hidupnya, maka Allah akan wafatkan dia di atas kebiasaan hidupnya. Wa yamutul mar'u 'ala ma 'asha 'alaihi, karena seseorang akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebiasaan hidup kita. Kalau kita terbiasa membaca ayat-ayat Al-Qur'an, ketika ajal datang, ketika kematian akan datang, ketika dia menghadapi sakratul maut, enggak perlu ditalkin, Pak, dia ngaji. Orang yang bersiap berzikir, maka lisannya akan terbiasa dengan zikir sampai akhir hayatnya. Kenapa? Seseorang akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Orang yang biasa berbohong, maka ketika wafat pun dia berbohong. Orang yang bersiap terbiasa mengucapkan perkataan-perkataan dan ucapan-ucapan yang kotor, maka di saat dia wafatnya, dia akan mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor. Kenapa? Karena itulah yang menjadi kebiasaan sepanjang hidupnya. Biasa bermaksiat, biasa bernyanyi, biasa main game online, biasa apapun. Maka seseorang akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Maka lakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik sekecil apapun, lalu kita istiqamah agar Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas keimanan dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di hari kemudian kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azabnya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang beriman namun dia gemar berbuat maksiat, zalimun li nafsi, yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka sebelum dia diangkat ke dalam surga? Apakah dia akan memperoleh rasa aman? Ya, Allah berjanji dia akan memperoleh rasa aman. Apa rasa aman yang akan dia peroleh? Maksud daripada rasa aman yang akan dia peroleh, bahwa meskipun dia diazab di dalam neraka, tapi dia tidak akan kekal di dalam neraka jahanam. Rasa aman yang dimaksud adalah ketidakkekalannya di dalam neraka jahanam. Maka keimanan ini adalah anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka jaga dengan baik, istiqamah di atas keimanan kita hingga akhir hayat kita, agar Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas keimanan kepada-Nya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Qala Allah jalla wa ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. فبأي آلاء ربكما تكذبان